Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem teknologi di Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak dosen mata kuliah Cirebon Studies. Baik, kita akan saksikan bersama-sama apa saja sistem teknologi yang ada di Cirebon. Mari. Yang pertama ada Paksi Nagaliman. Nah, kereta Paksi Nagaliman ini adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman Cirebon. Pada masa lalu, kereta ini sering digunakan oleh Raja Keraton Kanoman sebagai kendaraan kebesaran untuk menghadiri upacara-upacara besar di lingkungan Kerajaan Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman ini diperkirakan dibuat pada masa Panembahan Ratu, dirancang oleh Panembahan Losari, yaitu cucu Sunan Gunung Jati, dan diperkirakan dibuat tahun 1428 Masehi berdasarkan angka Jawa 1350 Saka. Nah, kereta kencana ini dilihat dari wujudnya itu merupakan perpaduan dari 3 binatang. Yang pertama memiliki makna filosofis yang tersendiri, yaitu paksi, identik dengan burung Garuda, melambangkan kedaulatan alam atas dan langit. Naga ikanografi dari bentuk ular ini melambangkan alam bawah atau air. Dan liman atau gajah itu melambangkan alam tengah atau bumi. Belalai gajah memegang erat Trisula ini menyiratkan bahwa peran raja atau sultan harus memiliki cita, rasa, dan karsa setajam senjata Trisula. Nah, kereta Paksi Nagaliman ini mengandung simbol dari 3 budaya negara yang mencakup Arab, Cina, dan India. Nah, semua simbol budaya ini selanjutnya dikolaborasi menjadi mahakarya yang memiliki arti penting bagi masyarakat Cirebon. Berikutnya teknologi yang ada di Cirebon pada waktu itu adalah kereta Singa Barong. Ini bentuknya hampir mirip dengan Paksi Nagaliman, akan tapi ada perbedaan yang kita bisa lihat di gambar itu perbedaannya seperti apa. Nah, Singa Barong ini berasal dari bahasa Cirebon, yakni singa, diambil dari kata Singarani, berarti memiliki nama. Sedangkan barong ini berarti bebarengan atau bersama-sama. Jadi, penamaan Singa Barong ini mencerminkan bahwa pemberian nama tersebut dilakukan secara bersama-sama atau sinergis oleh masyarakat Cirebon. Nah, selain itu, diketahui bahwa Singa Barong ini merupakan kendaraan pusaka yang dibuat tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Losari. Nah, sementara itu, juru ukirnya adalah seorang seniman bernama Kinataguna. Berikutnya kita akan bahas terkait bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan Singa Barong ini dan karakteristiknya seperti apa. Nah, kereta Singa Barong ini dibuat menggunakan bahan kayu laban. Kemudian dari warnanya, kereta ini dibuat dengan cat yang terbuat dari bahan campuran serbuk emas dan intan. Sementara yang menjadi tenaga penggeraknya adalah 4 ekor kerbau albino atau kebo bule. Nah, yang menjadi keistimewaan dari kereta Singa Barong ini adalah
meski dibuat pada tahun 1549 Masehi, tetapi sudah menggunakan teknologi power steering dan suspensi. Menurut sejarahnya, kereta Singa Barong ini yang asli ini terakhir kali digunakan pada tahun 1942 Masehi. Nah, setelah itu pada pelaksanaan kirab setiap tanggal 1 Muharram yang digunakan adalah kereta Singa Barong duplikat. Nah, kereta Singa Barong duplikat ini dibuat pada tahun 1996 Masehi. Berikutnya teknologi di Cirebon yaitu pedati gede. Menurut Hendy Nansha dalam jurnal Purbawidya tahun 2021 berpendapat bahwa Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walasungsang membuat pedati gede ini dengan tujuan awal sebagai kendaraan dakwah agama Islam ke pelosok Cirebon, pesisir Jakarta, hingga Surabaya. Nah, saat itu Pangeran Walasungsang tengah membuka pedukuhan di Cirebon. Terus bagaimana ide membuat pedati gede ini muncul? Nah, ide ini muncul saat beliau mengajar muridnya membaca Al-Quran. Nah, huruf Al-Quran tersebut kemudian menjadi sistem rangka pedati. Tidak hanya sebagai alat, nah pedati gede ini kemudian menjadi strategi akulturasi budaya pada masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah sebagai penerus Pangeran Walasungsang, pedati gede kemudian menjadi alat pengangkut material untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Keraton Kasepuhan. Nah, daya angkutnya ini diperkirakan lebih dari 1,5 ton. Nah, selanjutnya Gapura Lawang Bentar Cirebon. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah gambar Gapura Lawang Bentar, merupakan ciri khas Gapura yang ada di keraton-keraton yang ada di Cirebon. Nah, bentuk dan rupa Gapura keraton ini berdasarkan fungsinya, fungsi personal ini sebagai perwujudan ekspresi pandangan spiritual sultan, serta sebagai sarana untuk mewujudkan ekspresi estetik dengan menerapkan motif-motif ragam hias. Sedangkan berdasarkan wilayahnya, Gapura Candi Bentar ini diletakkan di area terluar keraton. Sedangkan semakin ke arah selatan Gapura yang digunakan adalah Paduraksa karena sifatnya yang private. Nah, berdasarkan penampilannya, konstruksi pada Gapura Keraton Kasepuhan Cirebon ini terdapat unsur Hindu, Cina, dan Eropa yang terpadu dengan budaya lokal. Struktur gapura terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Nah, gapura sebagai hasil representasi sebuah mitos ataupun kejadian di sekitarnya mempunyai makna tersendiri yang berkaitan erat dengan waktu, wilayah, dan penampilannya. Selanjutnya teknologi yang ada di Cirebon yaitu Masjid Merah Panjunan. Nah, pembangunan Masjid Merah Panjunan ini berkaitan dengan migrasi keturunan Arab ke Cirebon pada sekitar abad ke-15. Dalam Babad Cirebon disebutkan pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, surau ini kerap digunakan untuk pengajian dan musyawarah wali sanga. Nah, ketika Kesultanan Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu atau Cicit Sunan Gunung Jati. Masjid Merah Panjunan ini didirikan pada tahun 1480 Masehi oleh Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Panjunan. Secara arsitektural,
tidak hanya kaya akan kebudayaan daerah, akan tetapi kaya akan pengaruh kebudayaan Hindu, Islam, Cina, dan Belanda. Nah, pengaruh Hindu pada Masjid Merah Panjunan tampak kuat pada halaman masjid yang dikelilingi pagar tembok dengan satu atau dua pintu gerbang berbentuk gapura. Selanjutnya Tajuk Agung Pangeran Kejaksaan. Nah, Tajuk Agung Pangeran Kejaksaan ini didirikan pada abad ke-15 oleh Syekh Abdul Rahim atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Kejaksaan. Memperlihatkan kentalnya keberagaman budaya yang melekat di dalamnya. Nah, secara eksternal, keberagaman budaya tampak pada adanya gapura yang merepresentasikan adanya pengaruh Hindu, serta atap berbentuk limas dengan hiasan mamolo atau mastaka pada bagian puncaknya yang merepresentasikan pengaruh kebudayaan daerah dan pengaruh Islam. Sedangkan secara interior, keberagaman budaya pada Tajuk Agung Pangeran Kejaksaan tampak pada motif bunga teratai yang terdapat pada lengkungan mihrab serta berbagai parselin yang menghiasi dinding Tajuk Agung Pangeran Kejaksaan. Ini merepresentasikan pengaruh Cina serta lafaz Arab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada mihrab yang merepresentasikan pengaruh Islam. Ya, baik. Mungkin demikian yang bisa saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.